Halo, saya Bada Kim dan saya mewakili Federasi Koperasi Perikanan Nasional Korea. Hari ini saya akan memperkenalkan asuransi bagi pemilik kapal penangkap ikan jika terjadi kecelakaan saat melakukan penangkapan ikan. Ini adalah asuransi awak kapal penangkapan ikan. Saya akan membahas prosedur pendaftaran, jenis tunjangan, dan prosedur klaim agar lebih mudah dipahami. Harap menikmat sampai akhir. Izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai asuransi ini. Asuransi ini adalah asuransi bagi pemilik kapal penangkap ikan jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga saat melakukan penangkapan ikan. Asuransi ini adalah asuransi untuk awak kapal di mana pemilik kapal mendaftarkan asuransi dan tunjangan dapat diklaim oleh awak kapal. Saya yakin Anda sudah paham penjelasan saya. Mari kita lanjutkan. Sekarang Anda mungkin penasaran, apakah semua kapal penangkap ikan tempat Anda bertugas telah terdaftar? Menurut Undang-Undang tentang Asuransi Kompensasi Kecelakaan untuk Nelayan dan Kapal Penangkapan Ikan, keikutsertaan asuransi ini dapat menjadi wajib dan sukarela. Asuransi wajib bagi subjek wajib asuransi yaitu pemilik kapal dengan tonase lebih dari 3 ton yang memperkerjakan awak kapal, tidak termasuk kapal patroli. Keikutsertaan sukarela ditunjukkan untuk pemilik kapal penangkap ikan dengan tonase di bawah 3 ton yang dioperasikan oleh keluarga atau yang ditunjuk sebagai kapal patroli. Dalam keikutsertaan wajib atau sukarela, pemilik kapal bertanggung jawab atas pembayaran premi. Semoga penjelasan ini dapat Anda pahami. Sekarang Anda mungkin ingin tahu tentang bagaimana seorang awak kapal penangkap ikan akan diberikan kompensasi jika terjadi kecelakaan. Berikut detail yang telah saya siapkan untuk Anda. Asuransi ini diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Asuransi Kompensasi Kecelakaan untuk Nelayan jika terjadi cedera, sakit, diabilitas, atau kematian baik terkait atau tidak dengan pekerjaan. Tunjangan dibayarkan untuk pemulihan, menjamin pendapatan, dan melindungi keluarga awak kapal. Sekarang mari kita bahas tentang jenis tunjangan asuransi. Ada 8 jenis tunjangan, yaitu perawatan medis, sakit, kompensasi tumsum, diabilitas, korban penyitas, biaya pemakaman, orang hilang, dan kehilangan barang pribadi. Mari kita lihat satu persatu. Untuk tunjangan perawatan medis, cedera terkait dengan pekerjaan ditanggung pengobatannya hingga sembuh. Untuk cedera yang tidak terkait pekerjaan, pengobatannya ditanggung selama 3 bulan. Tunjangan perawatan medis termasuk pengobatan, perawatan, dan lain-lain. Jika klaim untuk cedera terkait pekerjaan disetujui dan perawatan dilakukan di institusi yang ditunjuk, maka institusi akan membebankan biaya kepada NFFC. Jika Anda dirawat di institusi yang tidak ditunjuk, Anda dapat membayar terlebih dahulu lalu mengajukan klaim ke NFFC. Jika klaim untuk cedera tidak terkait pekerjaan disetujui, biaya pengobatan ditanggung menggunakan Asuransi Kesehatan Nasional Korea dan sisa biaya dapat dilunasi dulu baru mengajukan klaim ke NFFC. Nilai tunjangan sakit terkait pekerjaan adalah setara 100% upah normal yang dibayar selama 4 bulan dan setelahnya. Dibayarkan setara 70% jika tidak terkait pekerjaan. Maka nilai 70% dari upah normal dan dibayarkan selama 3 bulan. Tunjangan kompensasi lump sum berlaku ketika mengalami cedera atau sakit yang menerima tunjangan perawatan medis atau sakit dan tidak pulih setelah 2 tahun dengan nilai yang sesuai dengan nilai tunjangan untuk tingkat disabilitas kelas 1. Selanjutnya adalah tunjangan disabilitas.
Tunjangan disabilitas berlaku kepada awak kapal yang mengalami cacat fisik permanen setelah mengalami cedera atau sakit selama bekerja. Ada 4 jenis tunjangan kompensasi untuk perawatan medis karena cedera atau sakit. Selanjutnya, Anda mungkin penasaran bagaimana dengan kasus kematian atau orang hilang selama penangkapan ikan. Untuk kasus tersebut akan diberikan tunjangan korban, biaya pemakaman, dan tunjangan orang hilang. Tunjangan korban mengkompensasi setara dengan 1.300 hari upah melaut rata-rata dalam kasus kematian terkait pekerjaan, atau setara dengan 1.000 hari dari upah melaut rata-rata dalam kasus kematian yang tidak terkait dengan pekerjaan. Dan tunjangan biaya pemakaman akan bernilai setara dengan 120 hari upah melaut rata-rata. Tunjangan orang hilang berlaku ketika awak kapal tidak diketahui setelah kecelakaan. Awak kapal itu bisa dinyatakan hilang atau nasibnya tidak diketahui karena alasan lain setelah 1 bulan. Tunjangannya akan dibayarkan senilai 1 bulan upah normal dan 3 bulan upah rata-rata. Jika hilangnya awak kapal melebihi 1 bulan, maka akan mendapat tunjangan korban dan biaya pemakaman. Keuntungan terbesar dari asuransi adalah pertanggungan yang terperinci. Anda juga diberikan kompensasi untuk barang Anda yang hilang. Tunjangan kehilangan barang pribadi diberikan kepada awak kapal yang kehilangan barang selama bertugas karena kecelakaan kapal senilai barang yang hilang setara maksimal 2 bulan upah biasa. Anda bisa mendapatkan berbagai tunjangan melalui asuransi ini. Misalnya, jika kapal masuk yang terdaftar dalam asuransi mengalami kecelakaan saat menangkap ikan, awak kapal yang terdampak dapat menerima perawatan medis menurut standar undang-undang dan juga dapat menerima tunjangan perawatan medis, sakit, disabilitas, dan kompensasi lump sum. Jika awak kapal terdampak menerima tunjangan dari pemilik kapal, maka pemilik kapal dapat mengklaim tunjangan asuransi yang telah dibayarkan ke NFFC. Penerima tunjangan disabilitas, sakit, cedera adalah awak kapal yang terdampak. Namun dalam kasus kematian atau orang hilang, tunjangan diterima pihak yang berhak, misalkan keluarga. Tunjangan korban dibayar kepada keluarga jika terjadi kematian atau orang hilang. Biaya pemakaman dibayar kepada keluarga atau pihak yang mengadakan pemakaman dengan nilai setara sehingga 120 hari dari upah melaut rata-rata. Kita telah mempelajari tentang 8 tunjangan asuransi. Apakah Anda lega karena dapat menerima kompensasi terkait hal besar hingga kecil? Sekarang Anda mungkin penasaran dengan prosedur pelaporan dan bagaimana memperoleh perlindungan asuransi saat terjadi kecelakaan. Tentu saja, saya telah menyiapkan penjelasan untuk Anda. Hal ini sama pentingnya dengan perlindungan asuransi. Pertama, Anda harus melaporkan kecelakaan pada pemilik atau kapten kapal. Jika awak kapal harus melapor sendiri karena keadaan yang tidak dapat dihindari, maka harus mendapatkan sertifikat konfirmasi keberangkatan awak kapal berdasarkan nomor kapal dan tanggal kecelakaan. Sertifikat diperoleh oleh penjaga pantai dan Anda harus memiliki salinannya. Anda harus membawa kartu registrasi orang asing (ARC) untuk memperoleh sertifikat. Lalu datangi kantor NFFC, isi dokumen terkait, dan serahkan dokumen di atas. Dokumen klaim asuransi awak kapal penangkap ikan tersedia dalam berbagai bahasa. Jika Anda melaporkan kecelakaan tanpa memperoleh konfirmasi dari pemilik kapal, Anda dapat melampirkan pernyataan alasan terkait.
Ada banyak hal yang terjadi di industri perikanan. Kami telah menyiapkan tindakan dan metode untuk menghadapinya. Dalam situasi mendesak di mana korban dirawat sebelum dilaporkan, Anda juga harus memberitahu pemilik kapal terlebih dahulu. Jika pemilik kapal melaporkan kecelakaan dan mengajukan perawatan medis, awak kapal dapat fokus pada perawatan. Jika awak kapal langsung melapor lalu dirawat di institusi medis yang ditunjuk, pastikan Anda tahu nomor kapal dan menanyakan kepada manajer asuransi institusi untuk meminta bantuan kepada NFCC terkait pelaporan kecelakaan dan perawatan medis. Ada banyak solusi berbeda untuk situasi berbeda untuk Anda, dan saya rasa bangga dapat menjelaskan informasi berikut. Tentu saja terdapat cara untuk mengetahui institusi medis yang ditunjuk. Buka situs web NFSC atau Anda juga dapat bertanya di kantor pusat regional NFCC terdekat dan kami akan memberikan informasi untuk Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Saya telah memperkenalkan asuransi ini pada Anda dan saya yakin MFCC telah mempersiapkan berbagai hal demi kesejahteraan awak kapal. Sebagai perwakilan dari NFSC, saya sangat bangga. Terakhir, saya ingin berbagi tentang prosedur pemroses klaim tunjangan asuransi sehingga Anda dapat langsung mengetahui di mana Anda dapat bertanya jika ada keraguan pelaporan kecelakaan. Klaim tunjangan dan pembayaran tunjangan ditangani oleh bagian pendaftaran asuransi awak kapal penangkapan ikan MFCC. Namun, kompensasi, pemeriksaan, dan persetujuan ditangani di kantor pusat regional NFFC. Anda telah mempelajari tentang asuransi kompensasi kecelakaan untuk awak kapal penangkap ikan bersama saya hari ini. Saya berharap Anda selalu diberikan keselamatan dan kesejahteraan selama penangkapan ikan dengan asuransi ini. Orang asing yang bekerja sebagai awak kapal wajib mengetahui asuransi ini. Sampai bertemu di lain waktu.